Aduh seru nih, cepat pukul. Coba lihat. Masih ada siapa lagi? Xiaoyi, si brengsek ini kelihatannya gagah. Entah tahan dipukul atau enggak. Masih ada siapa? Siapa lagi? Sudah lama dengar Shandong punya jagoan. Setelah lihat langsung, ya biasa aja. Itu karena jagoan Liangshan belum datang. Kakak, Liangshan. Nenek di sini nunggu pemberontak Liangshan kayak lo. Kuil Wendong ini nggak jauh dari Liangshan. Kenapa sampai sekarang nggak ada satu pasukan pun dari Liangshan? Mungkin jagoan Liangshan takut sama jurus guling nenek. Jangan-jangan nggak berani dateng. Lo semua pengecut, cuma bisa sembunyi. Udah gue bilang dari dulu, gue mau hajar semua orang di Liangshan. Takutnya nggak ada yang berani dateng. Siapa dateng? Laporkan namanya. Siapa? Gue adalah jagoan Liangshan. Hu Baoi Songjiang. Song Gongming. Pimpinan Liangshan. Songjiang. Songjiang beneran atau palsu? Paling palsu deh. Pemberontak Liangshan yang gak tahu mau. Nenek udah nunggu lo lama, serahkan nyawamu. Ban Gun. Warga, ini pemberontak nomor 1 Liangshan. Songjiang. Ternyata cuma pecundang, penakut. Bagus. Nenek, ampun. Katanya pemberontak Liangshan baru aja ribut di ibu kota. Seharusnya tahan dipukul. Nggak nyana isinya cuma sampah. Songjiang sehari-hari cuma kong kali kong sama temen. Ngasakin rumah, nyolong ayam, kerjaan kotor. Ribut di Tokyo cuma rumor yang gue sebarkan. Biar desa-desa pada takut sama gue. Nenek, tolong lihat, ampun. Gue kira Liangshan beneran jagoan yang membela keadilan. Nggak nyana ternyata hina banget, baru aja dengar. Orang Liangshan serang Tokyo, ternyata mereka yang ngarang. Nggak tahu malu banget, iya, hajar yang nggak tahu malu ini. Harus dipukul, pukul dia, pukul. Dasar pengecut. Nodai arena gue, minggir sana. Nah gitu dong, bagus, mantap. Tinju hancurkan Liangshan, injak perairan dari segala penjuru. Perbuatan ini cuma mau picu gue naik ring. Tenanglah, jangan sampai terjerat tipu muslihat orang jahat. Hey, Camarilla. Tuan. Baik, aku pergi. Bagus, hari ini kita berhasil menangkap pemimpin bandit Liangshan. Ini prestasi besar. Marie, adia conseratus taelema. Terima kasih, Tuan.
Tuan, Lu Junyi mengirimkan surat permohonan. Dia akan segera datang untuk bertanding. Lu Junyi akan datang bertanding. Apakah kau yakin bisa mengalahkannya? Bukan hanya Lu Junyi yang biasa saja ini. Bahkan jika semua bandit Liangshan datang bersama, aku tidak akan takut sedikit pun. Dan menangkap mereka untuk persembahan kepada Kaisar Suci. Tenang saja, Tuan. Semua lihatlah. Inilah bandit Liangshan, Lu Junyi. Inilah akhirnya. Mohon ampun, mohon ampun. Merangkaklah di bawah kakiku. Baik, aku akan merangkak. Merangkak. Siapa yang datang? Siapa ini? Siapa ini? Badan kecil seperti ini bisa tahan pukulan? Pahlawan dari Liangshan semuanya hebat. Mengapa harus tunduk dan memohon pada orang kasar seperti ini? Bicara saja di atas panggung. Jangan sampai melanggar aturan dunia persilatan. Aku lebih baik pergi, Tuan. Baik, baik, baik. Baik, baik, baik. Aku tahu orang dari Liangshan tidak akan begitu lemah. Renyuan, tiang penopang langit, sungguh tidak tahu malu. Dia membuat begitu banyak tipu muslihat, hampir saja tertipu.
Cepat, tangkap bandit itu. Keberangkatanku tidak bisa kalian tentukan. Siapa yang berani membunuh saudaraku? Kakak Tianyu, kenapa kau datang? Xiaoyi, cepat pergi. Aku akan melawan tentara. Kakek adalah Li Kui, si angin hitam. Tangkap bandit Liangshan itu, cepat. Kakak Xiaoyi, Kakak Tianyu. Mari, mari. Kakak Tianyu, kau tidak terluka kan? Tidak, tidak ada luka. Kenapa begitu banyak tentara? Setelah satu gelombang, muncul lagi gelombang lain. Aku, Tianyu, sudah tidak kuat lagi. Jadi aku lari ke sini untuk bersembunyi sebentar. Kakak Tianyu, bukankah aku sudah menyuruhmu kembali ke Liangshan? Kenapa kau tidak mendengarkan nasihatku? Awas, aku akan membongkar semua aibmu. Kakak Xiaoyi, mana mungkin dia orang seperti itu. Awalnya masih bisa menakut-nakutiku. Tapi aku pikir, ini tidak benar. Kamu pasti menyembunyikan sesuatu yang besar dariku. Aku mencari seseorang di tengah jalan, dan meminta dia membacakan surat itu. Baru aku tahu kamu datang ke sini untuk mati. Kamu tahu aku datang untuk mati, kenapa masih ikut aku? Lihatlah, ada begitu banyak tentara di sini. Kenapa kamu mau mengorbankan nyawamu sia-sia? Kamu. Saudaraku, kamu rela mati demi nama Liangshan. Aku Tianyu, mana mungkin kalah darimu. Lagi pula, aku tahu kamu baik padaku. Aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi kamu tidak pernah cerita ke orang lain. Bagaimana mungkin aku biarkan kamu mati sia-sia? Di jalan menuju alam baka, ada aku Tianyu yang menemani. Agar kamu tidak merasa kesepian. Kenapa, kamu tidak suka aku? Xiaoyi mana mungkin tidak suka pada kakak. Rasa sayang kakak, Xiaoyi sangat berterima kasih. Lalu, kenapa kamu mengeluh? Jangan sampai merusak semangat kita sendiri. Xiaoyi hanya berpikir, kita mati di sini tidak masalah. Tapi jika gubernur menggunakan nama kita, membuat kakak-kakak di gunung turun, lalu dikepung pasukan besar. Bukankah itu akan menyusahkan kakak-kakak di gunung? Xiaoyi merasa tidak tenang. Hal itu tidak terpikir olehku. Kakak Xiaoyi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana jika kakak Xiaoyi tetap di sini? Kamu yang menerobos kepungan, kembali ke gunung dan beritahu kakak-kakak. Jangan datang menyelamatkan Xiaoyi. Tidak, itu tidak mungkin. Mereka ada di sana. Parenti, kakak, sembunyi. Xiaoyi, cepat pergi. Kakak, percayalah. Xiaoyi, ada begitu banyak tentara di jalan. Mereka semua mengenal aku Tianyu. Bagaimana aku bisa lolos? Saudaraku, kamu pergi dulu. Kakak, begini saja. Kita berdua menerobos keluar dan bertemu di luar kota. Baik.
Xiao Ai, Tuan. Bagaimana keadaan Tuan Xiaoi? Xiaoi baik-baik saja, hanya kakak Tian Yu. Tidak tahu dia bertarung sampai mana. Jangan sampai tentara melukai nyawanya. Anakku, tenanglah. Saudara Huarong sudah mengirim orang untuk membantu. Tuan, pertarungan ini bukan kesalahan kakak Tian Yu. Semua kesalahan Xiaoi, karena terlalu terburu-buru. Nanti kalau ada waktu, kamu harus ceritakan semuanya pada ayah. Bagaimana kau bisa menang di pertarungan ini? Sudah mencari kemana-mana, tapi si hitam itu tidak ketemu. Jangan-jangan dia ditangkap oleh tentara? Tidak, tadi beberapa tentara bilang dia sudah berhasil kabur. Apa yang ada di kepala si hitam ini? Saudara sendiri datang menyelamatkan, tapi dia malah kabur. Mungkin kakak Tian Yu khawatir. Kakak Song Jiang akan marah, karena dia membuat ributan di Tokyo. Jadi dia tidak berani muncul. Dasar anak ini, pikirannya aneh. Karena dia sudah berhasil kabur. Menurutku kita tidak perlu repot-repot mencari dia lagi. Omong-omong Tuan, bagaimana kau menemukan Xiaoi? Soal pertarungan di Gunung Tai, Liang Shan sudah tahu. Mana mungkin kita diam saja, jadi kami meminta penasihat militer memimpin. Ayah memimpin pasukan untuk ikut campur dalam kekacauan ini. Tian Yu belum kembali ke gunung, kami pun menduga. Dia pasti datang membuat masalah di Tai'an, dan benar saja kami menemukannya di sini. Menurutku begini saja. Biarkan Tian Yu berkeliaran di luar beberapa hari lagi. Kalau tidak ada tempat lain, dia pasti akan kembali ke gunung. Kita juga tidak seharusnya berlama-lama di sini. Menurutku lebih baik kita segera kembali ke gunung. Benar-benar tidak ada alasan, buat apa ribut di Tokyo sih? Bikin aku tidak bisa pulang ke rumah, semua salah kaisar brengsek ini. Kakak, ada masalah. Kakak menyuruh kami beberapa orang membeli kuda di utara. Kami memilih kuda-kuda yang kuat, berotot, dan bulunya bagus. Membeli lebih dari 200 ekor, tapi dalam perjalanan pulang, kami bertemu dengan seseorang yang disebut Yuba Oshi, si dewa jalan berbahaya. Dia mengumpulkan banyak orang dan menyebarkan kuda-kuda itu. Dan pergi ke kota Zhengtou. Kota Zhengtou. Dulu mereka merampas kuda kami. Sekarang mereka berlaku tidak sopan lagi. Kakak Chao belum membalas dendam, dia tidak bahagia setiap hari. Kalau dendam ini tidak dibalas, kita akan ditertawakan oleh dunia. Kakak bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Aku tahu dendam kakak ini sangat dalam, tidak akan kembali ke gunung sebelum membalas. Lagi pula sekarang musim semi, cocok untuk bertarung. Tapi kita harus mencari tahu dengan teliti sebelum bertindak. Kakak, waktu itu kakak sangkatanku belum naik ke gunung. Sekarang kakak sangkatanku sudah di gunung. Mengapa harus takut dengan si penjahat Xuengong itu? Guru Lin, jangan terlalu khawatir. Kota Zhengtou ada di sana, tidak akan kemana-mana. Hanya saja sebelumnya serangan kita kehilangan keuntungan geografis. Benteng kita sudah kehilangan kakak Huang Gai. Kali ini, kita tidak boleh kehilangan kakak Gongming lagi. Daizong, Shikian, dengarkan perintah. Saya siap, kakak. Kalian berdua, satu cepat larinya, satu mahir memanjat. Cepat pergi ke desa Zhengtou untuk mencari informasi. Kita putuskan setelah kembali. Siap. Cepat pergi dan cepat kembali. Aku masih menunggu untuk berperang dan bersenang-senang. Cepatlah. Kak, kali ini kita dapat Tuan Lu. Membalas dendam untuk Raja Chao akan segera terwujud. Lu pasti akan maju tanpa takut mati.
Kak, orang di tengah itu adalah si Wengong. Bajingan dari Liangshan. Datang untuk menyerang desa Zengtou kami. Kalau sudah datang, keluarlah dan bertarung denganku. Datang satu, kubunuh satu. Ayo, Song Jiang si kecil. Hari ini aku pasti akan mengambil nyawamu. Siapa yang mau menangkap dia lebih dulu? Untuk membalas dendam masa lalu. Aku akan mengambil nyawa bajingan ini. Bawa yang lebih kuat, aku tidak puas membunuhnya. Saudara Huarong. Baik, 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 baik. Kakak, kakak, kak. Anakku. Ayah, dalam. Kamu tidak mendengar nasihat guru. Memaksa bertarung dengan bajingan dari Liangshan itu. Ayah, jangan sedih. Aku akan membunuh bajingan Liangshan itu. Untuk membalas dendam kakak. Berhenti, kamu tidak boleh pergi. Ayah, sudah waktunya. Aku akan membalas dendam untuk kakak. Kakak. Jenderal muda, kenapa meremehkan musuh seperti ini? Aku akan membalas dendam untuk kakak. Kamu masih punya ayah tua dan kakak-kakak lain. Untuk mereka, kamu harus berpikir lebih banyak. Kakak sudah mati, kakak sudah mati. Meskipun dia sudah mati. Tapi di pasukan Song Jiang, ada banyak jenderal yang cerdas dan berani. Menurut pendapat si yang bodoh ini, sekarang kita harus bertahan di 5 benteng. Diam-diam segera kirim orang untuk melapor ke istana. Mengirim pasukan dan mengatur strategi, kirim lebih banyak tentara. Bagi menjadi 2 bagian, 1 menyerang Liangshan. 1 melindungi desa Zengtou kami. Pemberontak tidak punya niat untuk bertarung, pasti akan mundur ke gunung. Ini strategi terbaik. Anakku, guru benar, guru benar. Wuyong dari Liangshan itu licik dan banyak akal. Jangan meremehkan musuh, lebih baik bertahan. Tunggu bantuan datang, baru kita berdiskusi lebih lanjut. Tunggu bantuan datang, si yang tidak berbakat ini. Bersedia bersama kalian semua saudara untuk bertarung, pasti akan berhasil. Jenderal muda. Aku sarankan kamu berpikir lagi. Membunuh saudaraku, dendam ini harus dibalas sekarang juga. Jika kita biarkan musuh semakin kuat, akan sulit untuk mengalahkan mereka, kakak-kakak. Siapa yang mau ikut dengan balas dendam untuk kakak kita? Kami mau ikut dengan adik, tapi jangan pergi. Kalian tidak boleh pergi. Minggir. Jangan gegabah, panah. Perisai infanteri. Cepat bantu Tien Yu dan Qin Ming. Anak kecil keluarga Zeng. Anak kecil keluarga Zeng.
Bocah sialan keluarga Zeng, bocah sialan. Kalau berani, hadapilah aku. Tanda mundur, cepat kembali ke camp. Kakek Mian Huan pasti tidak akan membiarkan kalian. Anak kecil keluarga Zeng. Hari ini kalah satu pertempuran, tidak apa-apa. Hanya saja saudara Li Kui dan Qin Ming mengalami luka ringan. Istirahat beberapa hari saja sudah cukup. Jenderal, suruh orang mengantar kedua saudara kembali ke markas untuk beristirahat. Baik. Kenapa kalian semua terlihat murung? Meskipun jalan di depan sulit, tapi kita tidak boleh menyerah. Hari ini, kita kehilangan 2 prajurit. Tapi kita juga membunuh 1 jenderal mereka, jadi tidak rugi. Di depan ada jebakan dan prajurit yang tangguh, benteng yang kokoh. Kita harus berhati-hati menghadapi musuh. Benteng Zeng Touxi sulit ditaklukkan. Tapi dendam untuk Raja Huang tidak boleh tidak dibalas. Apakah kalian punya strategi yang bagus? Kakak, ngapain mikir strategi, serang saja langsung. Baik, kita harus menaklukkan mereka. Nyawa orang Zeng Touxi murah. Tapi setiap saudara kita di Liangshan adalah pahlawan. Jika kita tewas di sini, tidak sepadan. Pelatih Lin. Pelatih Lin dulu pernah memimpin 800.000 pasukan pengawal. Apakah ada strategi yang lebih baik untuk pertempuran hari ini? Sungguh malu ketika jenderal bertanya. Lin Chong hanya punya tenaga kasar, yang disebut pelatih. Hanya melatih pasukan untuk barisan dan pengawalan, meskipun sesama murid. Tapi dalam hal strategi dan pertempuran jarak jauh, Lin Chong tidak bisa menandingi seniorku, Tuan Lu. Tuan, asalkan bisa membalas dendam untuk Raja Huang. Itu akan menghilangkan kekhawatiran Song Jiang. Tuan Wei, kau punya kemampuan memimpin ribuan pasukan. Kenapa kau menyia-nyiakannya di sini? Kakak bilang aku punya kemampuan memimpin ribuan pasukan. Dinasti Song akan sangat terbantu denganmu. Kita akan dapat seorang jenderal yang bisa membela negara. Tuan Wei, kau sebenarnya adalah Zhong Qingyafu. Seorang pria sejati harus melakukan prestasi, membanggakan keturunan dan menghormati leluhur. Kesulitan saat ini tidak ada artinya. Kalau begitu, kakak, dengarkan aku ceritakan dengan detail.
Di dalamnya Kozum. Kita kena jebak. Cepat mundur, mundur, cepat mundur, bunuh, bunuh. Panah. Bunuh Sanlang, cepat pergi, cepat pergi. Keksang, Keksang. Liangshan sangat kuat. Aku sudah kehilangan 2 anak. Sudah tua dan tidak tahan dengan penderitaan. Guru, lebih baik menulis surat menyerah. Setelah beberapa kali perang di Zhengtou, baru tahu pasukanmu sangat kuat. Sekarang anjing bandel sudah mati, utuslah utusan untuk berdamai, jika mau berhenti perang. Kami akan mengembalikan semua kuda yang diambil, dan memberi hadiah emas dan kain kepada pasukan. Agar tidak saling melukai, dengan hormat kami kirimkan surat ini, mohon pertimbangkan. Mohon pertimbangkan. Kalian membunuh kakakku. Dan kalian pikir ini bisa diselesaikan dengan mudah? Pukul mati kau brengsek, Raja, ampun. Tianyu, jangan kurang ajar. Kakak salah. Karena keluarga Zheng mengirim utusan untuk berdamai. Mengapa kita harus kehilangan kebenaran karena emosi sesaat? Surat dari Liangshan hanya meminta harta dan kuda. Ini kesempatan besar. Mereka juga meminta kita menyerahkan Yubaoshi. Serahkan saja. Yubaoshi mengambil kuda untuk kita. Ambil kuda, ambil 2 anakku. Liangshan bilang, jika kita mau menerima semua syarat, utusan mereka hari ini akan tinggal sebagai sandera. Katanya Liangshan mengirim 5 orang, mungkin. Baik, panggil utusannya.
Bawa orangnya masuk. Mengirim satu surat perlu 5 orang? Pasti ada rencana. Rencana apa brengsek? Kakak. Li Kui memang kasar. Tapi dia adalah orang kepercayaan kakak Song Gongming. Dia dikirim khusus, jangan ragu. Tapi tidak perlu 5 orang, baiklah, baiklah. Cepat undang para pahlawan untuk turun dan dijamu dengan minuman. Ayah, tunggu sebentar. Kakak mengutus kami untuk menjadi sandera. Kalian juga harus mengirim 1 orang. Ini permintaan kalian, bukan permintaan kami. Apa yang terjadi? Tidak, di dalamnya kosong. Cepat, kita terkena jebakan. Mundur.
Shi Wengong, sudah lama tidak bertemu, bagaimana kabarmu? Saudara seperguruan, kita berasal dari guru yang sama. Di istana, kau memiliki jabatan yang terhormat, mengapa kau menjadi bandit? Ketika aku masih menjadi pejabat di istana, aku selalu ingin setia pada negara dan membangun prestasi untuk negara. Tapi aku sering difitnah oleh pejabat jahat. Sampai akhirnya aku naik ke Gunung Liang. Aku melakukannya karena terpaksa. Jika aku punya niat untuk bertobat, kau biarkan aku pergi. Aku akan melaporkan ke istana dan bisa menyelamatkan nyawamu. Jika kita berbicara tentang persaudaraan kita sebagai sesama murid, membiarkanmu pergi adalah hal yang wajar. Tapi kau telah membunuh Cao Gai, kau pantas mati. Bukan aku meremehkanmu. Lin Chong terkenal di seluruh dunia, apa yang bisa dia lakukan padaku? Jika Lin Chong tidak bisa mengalahkanmu, bagaimana kau bisa bertemu denganku? Ternyata ini rencanamu. Saudara, jika kau bisa membiarkanku pergi, aku akan melaporkan ke istana dan menyelamatkan nyawamu. Saudara, kita masing-masing melayani tuan kita, tidak perlu banyak bicara. Song Jiang, aku sudah menantimu lama. Apakah kau adalah Jenderal Dongping dari Dongping Fu? Orang kecil seperti kau tidak pantas menyebut namaku. Shi Jinmu sudah dikepung oleh pasukanku di penjara. Rencana dari dalam dan luar sudah gagal. Jika kau berani, ayo kita bertarung. Berani sekali, Dongping, makan pukulan Han Tao.
Bandit Gunung Liang tidak lebih dari ini. Song Jiang. Bandit-bandit ini, siapa yang berani datang untuk mati? Tidak ada yang berani menyelamatkanmu, kan? Apa? Jenderal Dua Tombak menghina saudara-saudaraku di Gunung Liang? Biarkan aku pergi menangkapmu. Jenderal Su, kau baik-baik saja? Anak ini benar-benar licik. Kau mundur dulu. Aku akan menghadapinya. Jangan sakiti dia. Dongping benar-benar prajurit yang langka. Kakak, beberapa ronde lagi. Dongping akan menguasai situasi. Sampaikan perintahku, bunyikan gong untuk menarik pasukan. Tarik pasukan. Bandit Gunung Liang, kemana kau lari? Bunuh mereka. Buruk, kita terjebak, cepat mundur. Saudara-saudara, serbu. Mana? Mundur, cepat mundur. Kalian para perampok. Berlutut, berlututlah di depan kakek. Panggil Gong Ming kakak. Lakukan beberapa kali sujud. Wanging. Kakak, orang ini sangat sombong. Lebih baik kita tikam dia, lihat dia masih sombong tidak, ya benar. Aku menyuruh kalian membawa Jenderal Dongping. Datang ke tendaku, bagaimana bisa mengikatnya? Kakak ini. Cepat lepaskan ikatannya. Kalau mau bunuh, bunuh saja, jangan pakai trik perampok ini. Kamu malah jadi punya prinsip. Kakak, menurutku, lebih baik kita tikam dia saja. Kalian mundur dulu. Aku ada urusan pribadi dengan Jenderal Dong.
Jenderal, silakan minum teh. Jenderal Dong. Sejak kami berkumpul di Liangshan, kami selalu menegakkan keadilan dan melindungi rakyat. Dimanapun kami berada, selalu disambut hangat oleh penduduk setempat. Langit di atas. Namun, pejabat korup dan preman merajalela menindas rakyat. Bukan tanggung jawab kita. Jenderal Dong, kami bersembunyi di Liangshan karena terpaksa. Jika suatu hari Kaisar mengeluarkan dekret, kita punya kesempatan untuk membalas budi pada negara. Bukankah itu jalan yang benar untuk naik pangkat? Tentara adalah tentara, perampok adalah perampok, tidak bisa disamakan. Jenderal, pendapatmu salah. Sekarang ini, tentara tidak seperti tentara, perampok tidak seperti perampok. Pasukan pemerintah hanya melakukan tindakan kriminal. Jika seperti ini, bagaimana dengan pejabat sipil dan militer? Ketika aku, Dong Ping, sukses dan membantu Kaisar, dunia pasti akan damai. Jenderal Dong. Lapisan korupsi dan tekanan di mana-mana. Bagaimana bisa sukses dan membuat dunia damai? Kamu jangan goyahkan hatiku. Jika kamu terus bicara, jangan salahkan tinjuku. Song pasti akan bicara. Jika jenderal tidak keberatan, bisa menjadi pemimpin di Liangshan. Kakak, kakak. Dua saudara. Jenderal Dong, Dong Ping Fu tidak mengenal kami. Di Liangshan, pernahkah kamu kenal? Bersedia mati demi kebenaran, terserah padamu. Jenderal Dong, kamu benar-benar bodoh. Kakak ini sangat mulia. Kamu tidak hanya tidak berterima kasih, malah tetap keras kepala. Magistrat Cheng dari Dongping hanya mengenal kemampuan bela dirimu. Yang dia lindungi hanyalah topi hitamnya sendiri. Lupakan ini dulu. Pernahkah kamu tahu asal-usulmu? Beberapa hari yang lalu, kami berdua pergi ke Hedong, Kabupaten Shangdang. Setelah bertanya ke sana kemari, ternyata Hedong, Kabupaten Shangdang pernah dibantai. Dan yang memimpin serangan itu adalah Magistrat Cheng, Cheng Wanli. Jangan ngawur. Setelah Cheng Wanli membunuh orang tuamu, dia sangat senang mendapatkanmu. Kebetulan dia tidak punya anak, jadi dia mengangkatmu sebagai anak angkat. Selama bertahun-tahun, dia mengajarimu seni bela diri dan sastra. Semua itu sebenarnya untuk membantunya. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Jenderal Dong, lihat apa ini? Ini, apakah ini yang ditemukan dari Hedong, Kabupaten Shangdang? Benar, sebelum orang tuamu meninggal, mereka membagi batu giok ini menjadi dua. Setengahnya diletakkan di tubuhmu, setengahnya lagi diberikan kepada nenek tetangga. Agar suatu hari nanti, bisa mengenalimu dan membawamu pulang. Ayah, ibu. Anakmu tidak berbakti. Song Taoling. Aku adalah tawanan, hukuman 1000 kali potong pun masih ringan. Liangshan tidak membunuhku, itu sudah sangat baik. Mengangkatku sebagai kepala desa membuatku sangat terkejut. Aku bersedia bergabung dengan Liangshan, kembali ke Dongping. Dan mengambil Kepala Magistrat, Cheng Itu. Jenderal, silakan bangun. Jenderal, Song Jiang memberi hormat. Song Touling tidak berani menerimanya. Jenderal Dong, kenapa masih memanggilku Song Touling? Kakak Gongming. Ayo, siapkan pesta. Hari ini aku dan Jenderal Dong akan menjadi saudara. Kita akan mabuk sampai puas. Baik-baik.
Saudara Shijin, mundur. Yunu. Kakak, kenapa baru datang? Saudara sudah menderita. Saudara adalah pria sejati. Tentu saja. Saudara, bunuh semua orang sialan ini, lalu kita cari istri keluarga Li itu.